Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan saudara-saudara sekalian, perlu saya umumkan bahwa tayangan yang disyuting setiap pengajian kita itu dikasetkan ya, dikasetkan dan di VCD-kan ya. Ini contoh VCD-nya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti Hasanuddin dodol kaset, tidak ya. Ya, jadi mumpung gurung-gurung, waduh tibano Ustadz dodol kaset, tibano ndak. Saya ndak dodol kaset, saya malah dikasih hadiah tok sama sing nyoting ini, dan kebetulan beliaunya yang nyoting ini adalah lillahi ta'ala. Ya, cuman ketika nanti dikirimkan ke TV supaya sekup dakwahnya itu lebih luas. Biasanya like TV-TV swasta itu bayar sama dia. Ya, karena dia dapat beliaunya yang nyuting itu dapat job, maka SCTV bayar sama beliau. Tapi ini enggak, lillahi ta'ala. Jadi budal teko pujon yo sangu-sangu dewe, bensin yo tuku-tuku dewe. Ya, dan takmir pun juga tidak mengeluarkan biaya. Ya, oleh karena itu untuk untuk kelancaran dakwahnya ini beliau supaya bisa lancar, nah itu beliau siasati dengan di VCD-kan, kemudian nanti panjenengan yang berminat lepas dari itu semuanya adalah nawaitunya adalah untuk dakwah, nah itu nanti panjenengan bisa mengambilnya di ini Abdurrahman sing bagian duduk ini, man silakan ngadek man biar tahu man ya. Biar ngadek lah, di syuting bisa ngadek ini ya ngadek kok man biar tahu man. Ini Abdurrahman ini yang bagian memperbanyak penggandaan VCD pengajian. Jadi mungkin wah pengajian pengenan nih kok jenenge kok lali keterangan nih, jadi bisa diputar lagi ya, utawa sampean aku kena syuting enggak tak tuku ya, ndak apa-apa ya. Tapi niatnya yang pertama ya niat dakwah tadi itu ya, ojo niat bae aku ono. Iya, ndak. Nek sampean ono-onoan saya lebih banyak malah di syuting kan begitu ya. Jadi niatnya semua adalah berangkat untuk dakwah. Ya, apapun yang kita niatkan untuk dakwah, maka yang ngisi, sing ngaji, sing mulang, sing diulang semuanya adalah pahalanya sama di sisi Allah ya. Jadi al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Orang yang ngajar dan orang yang belajar itu berserikat di dalam mendapatkan pahala. Saya pun juga ikut urun kepada beliaunya. Saya ikut urun. Jadi panjenengan kalau misalnya ingin bisa menghubungi ini Abdurrahman. Lah ini setiap satu keping itu tadi saya tanya harganya, saya juga tidak tahu, maka tadi saya sempat tanya dulu, itu harganya adalah 25.000. Selawi ewu itu rokok rongpak. Nah, ya, tapi ini bisa kita nikmati sampai kepada anak-anak kita. Lebih daripada itu semua ada nilai dakwah yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi sepeser pun bukan untuk saya, malah saya ikut-ikut ya, saya ikut-ikut. Ini saya dikasih hadiah tapi saya juga harus tahu diri. Masuk hati dikai tok. Nah, ini saya juga harus tahu diri. Wa amalana fi a'malihim wa 'ulumana fi 'ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa matalibana fi matalibihim wa nastahdiru arwahahum az-zakiyah at-tahira fi hadzal masjidil mubarak wa nuhdi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tuliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab wujub ta'zim hurumatil muslimin, terlebih dahulu mari kita melakukan nazar i'tikaf agar ngaji kita lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang di dalam hati kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masuk pada hadis yang nomor 15 dari bab yang merupakan lanjutan pengajian yang lalu, ta'zim hurumatil muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau hadis ini adalah muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arwah, dan beliau ini adalah merupakan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Beliau adalah termasuk di antara pelayan pembantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, hampir semua sahabat-sahabat beliau memberikan hadiah yang luar biasa dari senangnya akan kedatangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang memberikan hadiah seekor onta, ada yang memberikan hadiah tanah, ada yang memberikan hadiah ini, itu dan sebagainya. Salah seorang janda yang miskin dan dia tidak punya apa-apa. Janda itu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dan dia itu adalah ibunya sahabat Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ketika para sahabat-sahabat yang lain, mereka orang-orang yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senang, bahagia, gembira dengan kedatanganmu di kota Madinah ini, dan masing-masing dari mereka memberikan hadiah yang macam-macam.
Sedangkan aku adalah orang yang tidak punya Rasulullah, tapi aku tidak mau ketinggalan untuk memberikan hadiah kepada engkau. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadzal ghulam yakhdumuka, khudh hadza ghulaman yakhdumuka. Ambillah anak kecil ini Rasulullah, aku hadiahkan anak kecil ini kepada engkau agar dia melayani kamu, agar dia berkhidmah kepada kamu, agar dia ngawulo kepada kamu. Orang Madura mengatakan sopajah ngebuleh daajunan, diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun? Kira-kira 10 tahun sahabat Anas khidmah ngawulo kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama 10 tahun itu, kata sahabat Anas, aku tidak pernah mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang aku lakukan atau sesuatu yang tidak aku lakukan aku ditegur oleh Kanjeng Nabi. Kenapa ini tidak engkau lakukan? Kenapa engkau lakukan ini? 10 tahun aku tidak pernah ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, suatu hari dibawa oleh ibunya menghadap kepada Kanjeng Nabi, sambil Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, diminta doa oleh ibunya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, khuwai di muka Anas, ud'ullaha lahu. Wahai Kanjeng Nabi, pelayan kecilmu yang namanya Anas bin Malik ini, doakan Kanjeng Nabi. Beliau mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat itu umurnya sekitar 7 tahun. Ya, ada yang mengatakan lebih sedikit daripada umur 7 tahun itu. Doakan Anas bin Malik ini ya Rasulullah, katanya ibunya menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ufir dhanbahu wa yurwa badalal akhirah wa adkhilhul jannah. Didoakan oleh Kanjeng Nabi, ya Allah, karena dimintakan oleh ibunya, pelayan kecilmu, pembantumu yang kecil ini Anas bin Malik doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, banyakkanlah hartanya Anas ini ya Allah. Kemudian yang kedua, wa waladahu, dan banyakkanlah anaknya, didoakan supaya banyak anak. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Dan doa yang terakhir, ampuni dosa-dosanya. Ada riwayat ketika meninggal dunia nanti masukkan dia ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa Kanjeng Nabi kepada sahabat Anas bin Malik, yang pertama, banyakkan hartanya. Sahabat Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik ini di dalam 1 tahun panen kurmanya itu 2 kali. Sementara umumnya kurma itu panen di kota Madinah itu cuman sekali dalam 1 tahun. Tapi Anas bin Malik 1 tahun 2 kali. Ketika musim paceklik seluruh orang-orang di Madinah tidak bisa panen kurma, Anas bin Malik masih tetap panen kurma walaupun cuma 1 kali. Berkat doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti minta supaya banyak rezeki, boleh enggak? Boleh. Tapi rezeki yang banyak itu kita harapkan supaya bisa membantu kita di dalam beribadah kepada Gusti Allah. Di dalam doa yang lain, Allahumma a'inni ala dinina bid dunya. Ya Allah, bantulah aku di dalam urusan agamaku ini dengan kemapananku di dalam urusan dunia. Ya,
wa 'ala dunyana bittaqwa wa 'ala dunya bittaqwa, dan bantulah urusan duniaku ini supaya bisa duniaku ini supaya bisa untuk saya ajak bertakwa kepada Gusti Allah, sehingga kenikmatan rizki yang ada di dunia ini bisa mengantarkan orang ini mendapatkan kenikmatan nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan nikmat kita di dunia mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa yang paling sering kita baca, dan itu inti dari doa-doa kita semuanya, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita dapat kebahagiaan, di akhirat kita dapat kebahagiaan, wa qina adzabannar, tidak mampir-mampir di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang itu. Amin ya. Nah ini dia. Kemudian yang kedua didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, banyakkan anaknya. Kata sahabat Anas bin Malik, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsa wa ishrin aidzukuran walam yurzak illa ibnataini ala makilah. Dan sungguh berkat doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada aku supaya aku diberikan anak banyak, maka aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diriku sendiri, bukan dari anak cucuku, dari diriku sendiri. Itu adalah 125. Jadi anak itu 125, dari 125 itu yang 2 perempuan, yang lainnya itu laki-laki. Ya. Jadi 125 anak ini. Ada riwayat dengan cucu-cucunya itu ada sekitar 500. Ya, tadi lek buka pondok pesantren gak usah ngundang wong jopo. Ya kan? Anak mbek putune tok sudah penuh pondoknya ini ya. Mungkin sampean tanya, itu ibu berapa? Ndak tahu saya. Ya, soalnya nggak ada keterangan nih ibu ibiro gitu ya. Walhasil pokok sahabat Anas bin Malik ini berkat didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu anaknya itu putranya ada 125. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Doanya Kanjeng Nabi kepada sahabat Anas bin Malik, panjangkan umurnya. Beliau termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah, dan umur beliau ada riwayat 105 tahun, ada yang mengatakan 109 tahun, ada yang mengatakan 110 tahun, dan ada yang mengatakan 120 tahun. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang doa yang terakhir adalah dan ampuni dosanya. Wa fi riwayatin wa adkhilhu al jannah, masukkan dia nanti ke dalam surga. Kata sahabat Anas bin Malik, sungguh semua doa-doa itu sudah aku rasakan dan aku sudah bisa menikmatinya. Tinggal satu doa yang aku tunggu-tunggu, meninggal dunia dan dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Cuman ini yang aku tunggu-tunggu, doa yang terakhir. Coba kita lihat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda dapat jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ya Allah ke dalam surga. Kalau jaminan itu datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti itu adalah jaminan dari Gusti Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap dengan ucapan-ucapan yang dasarnya karena hawa nafsunya, tapi itu semua adalah karena wahyu dari Gusti Allah. Doa yang terakhir aku tunggu-tunggu. Walaupun sahabat Anas bin Malik sudah dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada jaminan surga dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan tetapi bagaimana kebiasaan sahabat Anas bin Malik? Kana yusalli fayutilul qiyam. Adalah sahabat Anas bin Malik itu kalau datang waktu malam, beliau sholat malam, beliau sholat tahajud,
yutilul qiyam, beliau perpanjang lama sekali kalau berdiri membaca Al-Quran di dalam melakukan sholat malam, hatta taktura qadamahu daman, sampai kaki beliau itu mengalirkan darah dari lamanya berdiri sholat tahajud, sholat malam, sampai kakinya berdarah-darah. Masya Allah, dijamin surganya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai kakinya keluar darahnya. Coba, yang jamin kulo kali panjenengan sedoyo masuk surga siapa? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang jamin kita masuk surga. Padahal tidak ada jaminan untuk kita semuanya ini masuk surga, tapi kadang-kadang sholat malam kita ini lek kober sholat, tapi akeh gak kobri. Ya, lek kober sholat cuman akeh gak kobri. Ono aya alasane. Sing ngelu, ya, sing mumet, sing jelas itu ngantuk. Ya. Padahal ini sahabat Anas bin Malik dijamin surganya, masih lakukan sholat malam sampai kakinya keluar darah. Sementara kita semua tidak ada yang jamin masuk surga, tapi kadang-kadang kita seringkali teledor di dalam melakukan sholat malam kita. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat seperti hadis yang kemarin kita baca. Sering kita sindir hadis itu, bahwa sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kalian lakukan qiyamul lail, sholat malam, karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian, orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan sahabat Anas bin Malik lagi, wa kana idza khatamal Qur'an jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'alahum. Beliau kalau sudah khataman Quran, keluarganya dikumpulkan, anaknya dikumpulkan, semua keluarga dikumpulkan, kemudian berdoa untuk mereka. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu khatam Quran, maka akan diamini oleh tidak kurang dari 70.000 malaikat yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi setiap ada majelis khatmul Quran, khataman Quran, itu yang mengamini ketika berdoa itu tidak kurang dari 70.000 malaikat. Padahal salah satu di antara keutamaan, hikmah daripada kita menghadiri sholat berjamaah, supaya ketika imam itu waladhdallin, membaca waladhdallin, dan imam membaca amin, kita juga bareng-bareng dengan baca aminnya si imam. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang membaca amin dan bersamaan dengan aminnya malaikat amin, malaikat yang hadir membaca amin, ghufira lahu ma taqaddama min dammi, orang itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bersamaan dengan aminnya satu malaikat. Bagaimana kalau bersamaan dengan aminnya 70.000 malaikat? Dan inilah kebiasaan para aslafun as-salihun. Ya, jadi kalau kita punya wiritan bahwa setiap hari kita baca Quran, atau kita bulan Ramadan, atau di hari-hari biasa kita baca Quran, subhanallah kok pada waktu itu sudah waktunya khataman Quran, jangan lupa kita panggil anak-anak kita kumpulkan, keluarga kita kumpulkan, dungo, kemudian bareng-bareng diamini. Dan ini adalah kebiasaan daripada aslafun as-salihun. Ya, jadi kalau kita khataman Quran, jangan ngundang khataman Quran, orang lain disuruh khataman di rumahnya, tapi awake dhewe kanok di omah. Ya, kan biasa kan begitu itu. Ngundang orang-orang hafid Quran, hufadul Quran diundang, disuruh baca Quran di rumahnya, awake dhewe malah keluyuran. Sing rodok gak omes maneh, ngundang khataman Quran di depan suruh baca Quran, dia malah nonton TV enak-enakan. Lha gak omes ini jenenge. Ya. Lalu terus nilai khataman Qurannya untuk dia dan keluarganya itu mana sekarang? Mestinya itu kalau khataman Quran ya dia duduk. Nanti kalau sudah waktunya khatam Quran, baca doa, kumpulkan anak-anaknya supaya keberkahan daripada khatmul Quran itu
bisa mengenai kepada semua keluarga dan anak-anaknya, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Coba ini sahabat Anas bin Malik, kalau sudah khatam Quran beliau kumpulkan anak-anaknya. Ya, suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya, kemudian sahabat Anas bin Malik ini memberikan air, dan Kanjeng Nabi cuci tangannya, kedua tangannya, ya, melayani Kanjeng Nabi. Kemudian ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat Anas bin Malik sambil mengatakan, ala u'allimuka thalatha khisal tantafi'u biha, maukah kamu aku ajari 3 perkara dan kamu bisa mengambil manfaat dari 3 perkara itu. Dicatat nih 3 perkara yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Ya, apa itu? Kamu akan bisa mengambil manfaat dari 3 perkara ini. Tentu ini didikan, ajaran untuk sahabat Anas bin Malik, tapi hakikatnya adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik ketika ditanya, mau kamu tak ajari 3 perkara dan kamu bisa mengambil manfaat dari 3 perkara itu? Fakultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ya tentu kami ini mau wahai Kanjeng Nabi. Rasulullah mengatakan, yang pertama, mata laqita min ummati ahadan fasallim alaih yatul umruka. Kapan saja kamu ketemu orang Islam, siapapun orangnya, ketemu orang Islam, ucapkan salam kepada orang itu, maka engkau akan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur fi taatillah. Ya, satu itu ya. Kapan saja kamu ketemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkan salam. Dan di situ engkau akan diberikan panjang umur oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yaksur khairu baitika. Kapan saja kamu masuk ke rumahmu, maka ucapkan salam kepada siapa yang ada di dalamnya. Assalamualaikum. Ya, kita mau masuk rumah, baca salam. Terus apa manfaatnya? Yaksur khairu baitika, maka akan bertambah banyak kebaikan yang ada di dalam rumahmu itu. Kebaikan itu artinya luas ya. Kebaikan itu luas maknanya. Kalau dijabarkan kebaikan itu banyak sekali. Dan itu kebaikan akan diberikan oleh Allah, ditambahkan oleh Allah di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika setiap kita masuk ke rumah kita, kita baca salam. Lek gak tahu, kalau tidak pernah, ya memang kadang-kadang ono isine didik. Ya, assalamualaikum. Jare mbok arek-arek kok dungaren Pak, menengo iki oleh ngaji. Ya, lho kait maca salam didungarekno kadang-kadang kok dungaren Pak. Ini ujian ini. Ya, ini ujian. Terus apa mandek iki? Waduh lah kok didungarekno. Wis prei wis meneh gak maca maneh wis. Lho, luput ini sudah. Ya. Lek didungarekno ini ujian ini. Assalamualaikum. Ya, kok dungaren Pak? Lho, Bu, jawabannya kudu kok dungaren. Waalaikum salam. Uruk ana pisan ibu wis. Makanya oleh sing ngaji iku lanang wedok tepak. Ya, kalau yang ikut ngaji di masjid itu sak ibu-ibu isik panenak ya. Assalamualaikum. Oh iya, oleh di ngaji. Waalaikumsalam. Nilakan kan ya. Soalnya podo ngaji nih. Lele sing ngaji sing lanang tok. Assalamualaikum. Ya iku mang jawabane. Kok dungaren. Wayahe jawaban itu kan waalaikumsalam. Malah dijawab kok dungaren malah. Nah, manfaatnya apa? Bahwa setiap kita masuk ke rumah kita dan kita baca salam, ya, yo pertama didungarekno gak apa-apa, wis gak apa-apa, isin titik-titik. Nanti kalau kelama-lamaan kan sudah terbiasa, ya, terbiasa. Lek wis terbiasa, gak moco, malah dielingno ambek sing wedok. Loh, biasanya moco salam, lah kok gak moco salam? Oh yo lali, assalamualaikum, lah kan ya. Dielingno malahan, ya. Sudah. Kebaikan di dalam rumah tangga kita akan digerojok oleh Gusti Allah. Yang ketiga,
wa shalli salatad duha. Ya. Wa shalli salatad duha. 3 perkara ya. Yang pertama, kalau ketemu saudara kita sesama muslim kita baca salam. Yang kedua, kalau kita mau masuk rumah kita dianjurkan baca salam. Yang ketiga, shalli salatad duha. Jangan tinggalkan salat duha. Salatlah ya, salatlah salat duha. Lakukan salat duha. Fa innaha salatul awwabinal abrar. Sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang mulia tidak pernah meninggalkan salat duha. Ojo lek rezeki ini seret duha, lek rezeki ini lancar lali duhai, keliru. Ya, jadi sholat duha itu bukan cuma sholat untuk mengundang rezeki, tok, banyak sekali manfaatnya. Ini kita baca. Shalli salatad duha fa innaha salatul awwabinal abrar. Lakukan sholat duha karena itu adalah sholatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Berarti kalau kita kepingin dicatat sebagai orang-orang yang baik, jangan tinggalkan sholat duha. Itu kan artinya seperti itu. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan man hafadha ala syuf'atai ad-duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang melakukan 2 rakaat salat duha saja, maka orang itu akan diampuni oleh Allah dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. 2 rakaat. Kalau kita lakukan lebih dari 2 rakaat, dan doanya duha itu hebat. Ya, makanya Rasulullah memberikan wasiat jangan tinggalkan sholat duha. Ini wasiatnya sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Sekarang isi hadisnya. Ya, isi hadisnya kurang 10 menit biasanya. Ya sudah ditutup no aja ya. Isi hadisnya apa? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia mencintai saudaranya untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kebaikan, pahala, rezeki, semua yang baik-baik itu diberikan oleh Allah kepada kita, kita senang nggak? Senang. Ya, kita senang. Kita diberikan kebaikan oleh Allah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah. Rezeki kita dikasih lancar oleh Allah. Kemudian kita sergap ngaji, ya, rajin kita itu ngaji. Nikmat nggak? Nikmat. Seneng. Kalau semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita, kita merasa senang, maka kita pun juga senang kalau seandainya saudara kita sesama muslim, saudara kita yang lainnya juga diberikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu melakukan seperti itu, maka berarti iman kita mulai disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, kalau diri kita tidak senang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak enak, diri kita tidak senang ketika mendapatkan sesuatu yang kita benci, maka kita juga tidak senang kalau sesuatu itu mengenai saudara kita yang lain. Faham ya? Jadi kalau misalnya kita senang diberikan oleh Allah rezeki lancar, maka kita juga harus senang kalau misalnya saudara kita yang lain itu diberikan rezekinya lancar. Itu baru iman kita sempurna. Ojo awake dhewe rezekine lancar seneng, kemudian seneng lek rezekine koncone malah seret. Itu berarti iman kita belum sempurna. Ya. Jadi kalau kita seneng rumah tangga kita tentrem, kita pun juga seneng ketika melihat rumah tangga saudara kita juga tentrem. Bukan sifat orang mukmin ketika rumah tangganya itu seneng, tentrem, dia merasa menikmati, dia merasa bahagia, kemudian dia juga bahagia lek tonggone rumah tangga marat marit. Itu bukan orang mukmin itu.
Jadi orang mukmin itu ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, kesenangan, kebahagiaan oleh Allah, maka kebahagiaan dan kesenangan itu juga dia merasa senang apabila dirasakan oleh saudaranya sesama muslim. Begitu semestinya yang dilakukan, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, ada seseorang ketika orang ini rumahnya dimasuki tikus, ya, di rumahnya itu ada banyak tikusnya. Dia nggak seneng. Siapa orang yang rumahnya banyak tikusnya kok seneng? Nggak ada kan ya? Nggak seneng, sumpek akeh tikusi. Kuait luma-luma, kuratak di atas apa? Atap, ya, pelaponan gitu. Kuratak. Wah, itu kan kaget, nggak seneng. Ada teman orang ini mengatakan, kenapa kamu nggak pelihara kucing saja? Itu kucing nanti begitu dengar suaranya tikus, tikus itu begitu dengar suara kucing itu, tikus akan lari dan tidak kerasan di rumahmu. Orang ini mengatakan, tidak, saya sengaja tidak mau pelihara kucing karena takut nanti kalau tikus yang ada di rumah saya itu dengar ada kucing dan tahu ada kucing, dia malah lari ke rumah tetangga-tetangga saya. Faham maksudnya ki? Lah kalau lari ke rumah tetangga-tetangga saya, berarti saya ini senang dengan kesusahan yang diberikan kepada yang diderita oleh orang lain. Justru saya tidak mau pelihara kucing ini supaya tikus itu tidak lari ke rumah tetangga. Ya sudah, biarkan. Saya nggak seneng ada tikus di rumah saya. Tapi mosok saya tidak seneng ada tikus di rumah saya, kemudian saya seneng kalau tikus itu lari ke rumah tetangga saya. Itu hebatnya orang-orang dulu. Lek awake dhewe ya apa? Lah kalau bisa kucingnya ojo situ, ya. Telu tali mau ya. Akhirnya di rumahnya aman, bersih, tidak ada tikusnya, malah tikusnya lari ke rumah tetangga, ya kan? Nah kalau orang dulu itu tidak, ini mempraktekkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, kalau saya itu tidak senang kemudian saya itu pelihara kucing, maka aku akan menjadi termasuk orang yang senang. Ya, senang apa? Senang tetangga saya mendapatkan tikus dari sesuatu yang sebetulnya saya sendiri tidak senang. Ketika saya tidak senang kesusahan itu diderita oleh saudara saya, maka saya juga tidak senang. Tidak boleh saya senang sementara tetangga saya tidak senang. Artinya senang di atas kesusahan orang lain, akan begitu. Ya, itu mempraktekkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, oleh karena itu kebiasaan dari orang-orang dahulu, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka puasa, Sayyidatuna Aisyah melakukan puasa. Ketika Sayyidatuna Aisyah melakukan puasa, maka kemudian beliau akan buka. Ketika mau berbuka, ada orang lain minta-minta, padahal ini untuk buka. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian berikan kepada orang yang membutuhkan. Cukup beliau itu buka dengan air putih saja. Dan itu terjadi kepada banyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun sebetulnya mereka sendiri sangat membutuhkan. Di dalam urusan duniawi kita utamakan orang lain, itu adalah terpuji, pahalanya besar. Tapi di dalam urusan akhirat kita tidak boleh mengutamakan orang lain. Contoh kecil dalam urusan akhirat, kalau kita mengutamakan orang lain itu adalah tercela. Contoh kecil,
kita sudah berada di shaf nomor 1. Afdolnya shaf untuk orang laki-laki di mana? Di depan sendiri. Ya, Rasulullah mengatakan, seandainya umatku tahu, lau ta'lamu ummati ma fin nida was shaffil awal, seandainya umatku itu tahu bagaimana pahalanya orang azan dan orang yang berdiri di shaf pertama, kemudian dia tidak bisa azan dan tidak bisa duduk di shaf pertama kecuali harus dilutri. Dilutri tahu dilutri? Dinamakan diundi, harus diundi, maka dia berani diundi. Rebutan wani. Ya, rebutan wani untuk mendapatkan shaf awal. Ya. Tapi karena tidak tahu, kadang-kadang kita lebih mengutamakan orang lain. Sampai naik sing arep, sampai naik. Salah. Surung-surungan. Ya, coba meneh-meneh lek mlebu swarga, gelem ndak sampean kira-kira? Wis sampean dhisik aku tak kari-kari, gelem ndak kira-kira? Ya lek kari-kari katut, lek kari-kari lawange wis ditutup, ya apa kira-kira? Ya. Makanya tidak boleh orang itu mengutamakan orang lain di dalam urusan ibadah. Wis sampean wis, aku gak pantes, gak ono, gak pantes-pantesan. Semuanya berhak, kalau dia tahu pasti dia itu akan berebut untuk di shaf nomor 1. Dalam urusan ibadah tidak boleh kita mengutamakan orang lain. Lek perlu azan rebutan. Ya, tapi sing padha rebutan sing padha enake ya. Engko moro-moro sing swarane gak nganglor, gak ngidul, moro-moro ngerebut. Engko akhir sing krungu azan gak nang masjid malah mulai mana engko menahan. Ya. Jadi kalau perlu ini rebutan, seandainya tahu loh ya. Berhubung kita tidak tahu, akhirnya kadang-kadang kita lebih mengutamakan orang lain ya. Tapi di dalam urusan dunia lebih utama kalau kita mengutamakan orang lain, dan itu banyak cerita daripada sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari dalam peperangan, kemudian ada sahabat yang haus. Satu orang bawa air cuma 1 gelas dok, dia mau minum. Haus, aku haus, tolong aku. Mau dikasih minum. Di sebelahnya, aku haus, tolong aku. Wis aja aku wis, saaken iku ae wis. Ya, sing iku ae. Dipindah ke sebelah sana. Di sini mau minum, dan orang nomor 2 mau minum, di depannya mengatakan aku haus, tolong aku, tolong aku. Akhirnya wis aja aku, jangan saya, dia saja. Ya, dia saja. Akhirnya ke depan. Kemudian yang sampingnya, tolong aku haus, jangan saya, sebelahnya saja. Sampai terakhir dipindah ke sini. Di sini sudah mati. Dari sini dipindah ke sebelahnya sudah meninggal dunia. Karena apa? Lebih mengutamakan orang lain di dalam urusan duniawi. Cerita kemarin sahabat Abu Hurairah ketika mendapatkan susu, Rasulullah SAW dan sahabat Abu Hurairah, siapa yang diutamakan? Sahabat yang lain. Ya, sahabat yang lain. Rasulullah malah paling akhir, terakhir kari-kari. Ya, itulah jiwa seorang pemimpin yang mulia, yang luar biasa. Uswatun. Kalau kita sekarang ya apa kira-kira? Nun, ya sing enak-enak engko pemimpin nih, engko perkara karen ono karene ya liyane kan begitu kan ya. Kalau ini ndak diutamakan yang lain, bahwa justru beliau yang paling akhir. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita dapat barokahnya sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama sahabat Anas bin Malik yang baru kita baca sejarahnya secara ringkes, dan mudah-mudahan ngaji kita yang walaupun singkat akan menyebabkan pahalanya diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Lebih banyak beliau dapatkan daripada yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur kita dibarokahi oleh Allah, rizki kita dibarokahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kalau ada di antara jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dunia akhirat, sehat walafiat, istiqomah di dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mudah-mudahan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita diundang dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فدرك إلهي درا قبل الهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا مجيب أنت السميع القريب ضاق فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل يقهر كل طوام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا نافع مبارك دوام يدوم ما مر السنين رب حين شاكرين وتوفنا
المسلمين نبعث في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين عطاك ربي جزيل جميل وفيك أملنا طويل فجد يا ربي ذاك الخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.